Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Bengkel Horor seri yang ke-8. Setelah melakukan perjalanan pulang, mengingat sepanjang akses jalan ke sana beberapa titik terdapat depot-depot penjual pasir. Kayaknya kita harus nyari tumpangan truk pasir, Suk. Akses ke sana tak ada kendaraan umum lagi di jam malam. Apa ajalah toh, yang penting kita bisa sampai secepat mungkin. Cukup lama kami menunggu, akhirnya ada juga sopir truk pasir yang mau membawa kami ikut serta menumpang. Itu pun setelah jurus andalan yang kukeluarkan, yaitu jurus memasang muka melas. Masnya orang baru ya? Kok bisa kemalaman dan kehabisan angkot begini? Tanya Pak supir truk mulai pembicaraan. Oh, enggak juga Pak. Kami enggak tinggal di daerah sana. Kami cuma mau main ke rumah saudara. Nanti kami turun di jalan yang ada gerbang perumahan AL. Jawabku yang kini membuka alamat tujuan. Perumahan AL? Apa masih ada yang sanggup tinggal di sana? Tanya Pak supir terkaget. Ada Pak. Ya tapi itu Pak, tinggal saudara saya satu-satunya yang tinggal di sana. Saran saya cepat-cepat suruh pindah deh. Bahaya. Berani-beraninya membangun rumah di atas tanah kuburan keramat. Bapak sepertinya tahu banget soal tempat itu, Pak. Sela Sukma. Bukan tahu lagi. Saya itu dari kecil asli warga kampung sekitaran situ. Pas pembangunnya pun saya sempat beberapa kali dapat obyekan nganter pasir ke situ. Serem. Sampai sekarang kalau terpaksa harus pulang tengah malam begini, saya mendingan muter. Jauh dikit gak apa-apa ketimbang harus lewat gapura yang banyak setannya. Jadi kita gak lewat sampai depan gapura itu dong Pak? Nanti di pertigaan depan saya nyimpang kanan. Kalian bisa lanjut saja jalan kaki lurus. Paling sekitar 500 meteran lagi. Kalian bisa sampai di gapura perumahan itu. Kalau boleh saya kasih saran ya, mending kalian kembali pulang saja. Datang lagi besok pagi. Di sana berbahaya terlebih malam kayak begini. Apapun yang Pak supir ucap tak membuat nyali kami gentar. Memang sedari awal kedatangan kami untuk merasuki dan memasuki bahaya di dalamnya, guna untuk mengembalikan kesadaran Rahma. Jangankan perumahan angker, samudra tanpa tepian pun mungkin akan kami selami untuk Rahma. Sampainya mobil truk pasir ini berhenti di pertigaan jalan gelap. Kami ucapkan terima kasih dan segera turun. Segera aku dan Sukma meneruskan perjalanan. Berjalan perlahan. Jalanan yang gelap dan sepi terasa. Aku segera membuka ransel dan mengeluarkan sebuah senter untuk sedikit memberikan cahaya pada gelapnya malam. Tumben banget. Kamu pinter toh? Saya itu cuma kurang yodium, bukannya bodoh permanen. Kembali kami berjalan perlahan. Senter yang sesekali cahayanya kuidarkan. Terlihat kiri dan kanan jalanan ini dipenuhi rimbunan ilalang dan beberapa kebun bambu. Sampainya kami berdiri di hadapan gapura perumahan yang kami tuju. Sebuah gapura yang cat merahnya mulai mengelupas dan sudah ditempeli sedikit banyaknya lumut hijau menghiasi. Sukma segera membaca doa dan secarik kertas yang diberikan Kang Dayat. Langit malam nampak mengguratkan beberapa kilatan petir, menambah seram suasana malam ini. Kayaknya mau hujan nih, Suk. Ya toh,
Ayo cepat masuk, kita fokus dengan tujuan, ucap Sukma mengingatkan. Kami mulai memasuki area perumahan terbengkalai. Taman bermain anak yang letaknya tak jauh dari gerbang menjadi tujuan pertama kami. Sukma mulai meraih dan meneliti tekstur dari tanah di taman ini. Sedangkan aku meneliti beberapa patung teletubbies yang nampak tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Siapa sih yang bikin patung-patungnya? Jelek amat. Masa teletubbies kurus kayak cacingan begini? Bukannya bikin anak kecil yang main seneng, yang ada mereka sawan ngelihat patung beginian. Gumamku. Namun mata dan tanganku yang memang gatal menelisik area sekitar. Kini cahaya senter yang kupegang memancar lurus. Tak sengaja menyoroti sebuah sosok yang duduk berayun pada batang pohon mangga besar. Sosok berkain putih yang sedikit kemerahan samar, dengan rambut panjang terurai berayun membelakangi kami. Suk, ada nyengkung, Suk. Nyengkung apa maksud kamu? Kuntilanak, Suk, ucapku dengan mata yang masih terfokus. Bus, jangan disorotin ke sana senternya. Sebisa mungkin kita menghindari dari mereka. Kita fokus pada pencarian tanah makam petilasan. Tutur Sukma yang meraih tanganku agar segera menurunkan sorot dari lampu senter. Setelah dipastikan tanah dari taman bermain ini aman, aku dan Sukma berjalan semakin masuk ke dalam area perumahan terbengkalai ini, mengamati satu persatu bangunan rumah-rumah kosong. Kami waspada dan hati-hati memasuki satu persatu rumah yang pintunya tak terkunci, bahkan bolong tak berdaun pintu. Toh, aku cek rumah-rumah yang sebelah kiri, kamu yang kanan ya. Kita menyebar biar cepat ketemu tanah petilasannya. Kalau ada yang aneh, langsung saling memberi kabar ya, saran Sukma pelan. Kami pun segera berpisah. Satu persatu rumah kosong di seberang jalan sebelah kananku masuki dengan hati-hati, berjalan mengendap seperti maling. Ya, biarpun yang menghuni rumah-rumah angker ini bukan manusia, sebisa mungkin jangan sampai berurusan dengan mereka. Pintu kayu lapuk terbuka. Sedikit melangkahkan kaki masuk dan mengedarkan pandang. Serem. Aku segera keluar dan berlari kecil menghampiri Sukma di bangunan rumah seberang. Dodol, ngapain kamu lari-lari? Sukma pelan keherangan menegur saya. Tuker tempat, Suk. Rumah sebelah sono ada pocong lagi tidur. Takut mengganggu aku, tuturku yang bergidik ketakutan. Ya sudah, sini kamu intip dulu rumah bagian saya, ucap Sukma, mengajakku mengintip dari sela jendela. Tuh, kok ini malah lebih serem ya? Tinggi banget pocongnya, ucapku terkaget. Pantas saja si Sukma hanya meneliti dari lubang jendela, tidak sepertiku yang sampai masuk ke dalam. Adanya satu sosok kain putih lusuh berdiri, tubuhnya begitu tinggi sampai menyentuh plafon atas rumah. Kami pun segera memalingkan pandang ke arah suara wanita yang memanggil-manggil itu. Jangan tertipu sama mukanya yang cantik, Suk. Itu si Wiwi alias Wewe, ucapku yang masih mengenali sosok jilman setan berpayudara menjuntai. Gerimis mulai turun di tempat ini, seiring gemuruh petir menggurat ngerobek pekatnya gelap langit. Hujan yang kini mulai deras.
salahnya kita ikut berteduh sementara? Siapa tahu sosok itu bisa kita tanyai toh. Tutur Sukma. Kamu ada-ada saja, Suk. Diperkosa hantu baru tahu rasa kamu. Namun tak ada pilihan lain. Kami hanya bisa mencoba yang entah nanti hasilnya bagaimana. Kami berlari kecil menghampiri rumah di mana wanita yang memanggil kami menunggu. Aku hanya menunduk tak mau kembali menatap wajah cantik di balik wajah aslinya yang begitu menyeramkan. Nampaknya sosok itu pun tak ingat kepadaku. Terlihat dari caranya yang menyambut kami. Ayo Mas, kalian masuk ke rumahku. Di luar hujan, terlebih berbahaya. Nampak Sukma begitu tenang memasuki rumah yang sebelumnya pernah kumasuki. Rumah yang juga hampir saja merenggut keperjakaanku. Ini Mas, diminum dulu. Ucap wanita yang kukenal Wiwi sebelumnya. Oh, tidak, terima kasih Mbak. Kami hanya ingin bertanya, apakah Mbak tahu soal si kakek tua bungkuk? Tanya Sukma. Kakek tua bungkuk yang mana yang kalian maksud? Di sini saya hidup sendiri, Mas. Ucap wanita itu dengan menundukkan kepalanya seakan mengalami sedih yang begitu sangat. Begitu persis seperti yang sebelumnya aku alami. Ia menunjukkan kesedihan di balik rencana busuknya. Saya tahu Mbak ini janda muda dicerai suami, dan Mbak perlu kehangatan kan malam ini? Betul kan Mbak Wiwi? Mbak Wewe, tak usah kau bersembunyi di balik wajah palsumu untuk menipuku kedua kali. Ucapku kasar dengan membentak. Wanita muda cantik itu kembali mulai mengangkat wajahnya. Namun kini di balik wajah cantik palsunya terpancar senyum begitu mengerikan. Oh, rupanya kau lelaki bodoh yang tempo hari tidak mau mengawiniku. Ucap wanita itu dengan senyum menyerengai. Cepat katakan saja, apa kau tahu di mana letak tanah petilasan kakek bungkuk? Selatannya Sukma kembali. Akan ku beritahu kalian setelah kalian berdua mau mengawiniku. Ucap wanita itu yang kini suaranya serak seperti nenek-nenek. Kulit mukanya mulai mengendor dengan banyaknya keriput yang menghiasi. Seiring dadanya yang menyembul membesar melampaui batas normal hingga menjuntai menggantung. Kini sosok wanita cantik itu utuh berubah menjadi sosok Wewe Gombel yang begitu menyeramkan. Suaranya yang mendesis. Kalau itu yang kamu ingin, kami akan memaksamu untuk berbicara. Ucap Sukmaya langsung bersiap dengan kuda-kudanya. Beberapa serangan mulai dilancarkan Sukma dengan mulutnya yang tak henti membaca doa. Toh, ikat badannya cepat, perintah Sukma. Segera kutarik ikat pinggang kulit kijang. Berusaha mengikat tubuh sosok Wewe Gombel yang tak henti menggeliat melakukan serangan balik kepada Sukma. Namun beberapa kali ku coba ikat pinggangku tak mampu mengikat tubuh sosok itu karena terganjal pusaka besar yang tergantung di dadanya. Sedikit aku mundur untuk berpikir bagaimana menghentikan langkah sosok Wewe Gombel yang tak henti berlenggak-lenggok melakukan serangan. Ku cambuk melingkar menjerat leher sosok itu. Cepat Suk! Ucapku yang sekuat tenaga menahan pergerakan sosok Wewe Gombel yang kini meronta mencoba melepas ikatan kulit kijang di lehernya. Sukma segera membaca doa dan meninju tepat di kening sosok Wewe Gombel hingga sosok itu terjatuh mengulai. Desisnya yang meringis. Di mana kau bisa menemukan tanah petilasan kakek bungkuk itu? Apa mau kuhancurkan kau sekalian? Getak Sukma. Dia bukan tanah, dia adalah keramat tempat ini sendiri. Ucap yang keluar dari sosok Wewe Gombel tua yang telah kami jerat. Sukma sedikit terdiam mencermati. Lepaskan dia toh. Sekarang kita buru si kakek bungkuk Aden-Aden itu. Lenyapkan sekalian Sukma, dia banyak menipu manusia. Ucapku yang semakin kesal dan semakin kuat menarik ikat pinggang yang menceram leher wanita jadi-jadian yang rupanya hancur gak karu-karuan. Lepaskan toh.
Setiap manusia yang terjerat itu atas kekurangan imannya, dan memang sudah takdir dari mereka untuk bisa menjerat manusia dalam kenistaan. Sukma nampaknya bersungguh-sungguh atas ucapannya. Walaupun dengan rasa jengkel, terpaksa harus kulepas jerat kulit kijang di leher sosok Wewe Gombel yang meringis. Seketika ikatan terlepas sosok itu pun menghilang pergi entah kemana. Di sela lamunanku yang memanjang, tiba-tiba Sukma menarik tanganku, mengajak berjongkok di balik tembok jendela pintu yang terbuka. Dari jendela tanpa pintu kami bisa jelas melihat keluar. Sosok kakek-kakek bungkut bertopi caping berjalan perlahan di antara rintik hujan yang turun. Namun bukan berjalan seperti biasa. Sesekali sosok Aden-Aden itu menghilang dan akan muncul kembali, seakan berjalan menghilang zigzag. Begitu cepat sampai sosok itu benar-benar ditelan gelapnya malam di balik ujung perumahan gelap ini. Sosok Aden-Aden itu perwujudan dari keramat tempat ini sendiri toh, bukannya sebidang tanah. Berarti kita harus kejar sosok tua bungkuk itu, Sukma. Sukma hanya mengangguk pelan. Hujan malam ini akhirnya terhenti menyisakan dedaunan dan jalanan yang basah setelahnya. Asap cukup tebal mengepul dari rumah yang kami singgahi untuk berteduh, membawa serta bau kemenyan yang sangat pekat, membuatku mual dan terbatuk. Setelah kulihat ternyata asap berbau kemenyan itu dari rokok lisong yang Sukma bakar. Kok bau menyan gini, Suk, asap rokoknya? Tanyaku yang menutupi hidung. Kang Dayat sepertinya sengaja mencampur bubuk menyan pada rokok ini. Entahlah apa maksudnya. Sebaiknya kita lanjutkan pencarian toh, ucap Sukma yang masih mengembuskan asap berbau kemenyan. Di sepanjang menyusuri perumahan yang gelap terbengkalai, kami saling bergantian menghisap dan mengembuskan kepulan asap dari rokok lisong yang dicampur bubuk kemenyan, membuat beberapa kali kami terbatuk. Nampaknya bau kemenyan dari kepulan asap rokok yang kami hisap ini justru malah mengundang keluar semua sosok lain penghuni perumahan tanah kuburan yang kami datangi. Noh, yang punya rumah pada keluar semua, Sok, ucapku dengan menyenter ke arah beberapa pintu rumah kosong yang kini bermunculan sosok-sosok pocong berkain kafan kusam meloncat-loncat menuju ke arah kami. Lari toh! Baru kami membalikkan badan untuk berlari menjauh, namun langkah kami terhenti seketika. Satu sosok tinggi dengan balutan kain kafan kusam bercampur darah membuat kami sedikit mendongak untuk bisa melihat wajahnya. Sebuah wajah hitam dengan mata yang putih padam terselip menyeringai dari lipatan moncong kain kafan. Tukarlah dengan kekayaan kepadaku. Ucap mengeram dari sosok pocong bertubuh sangat tinggi. Sukma segera menarik kaosku. Kami sedikit berlari menjauh hingga kembali mencapai area taman bermain anak. Nafas yang terasa hampir habis membuat kami terduduk lemas bersender pada besi perosotan anak. Udah toh, jangan kamu isep terus rokoknya. Udah mual banget saya mencium bau asapnya, tegur Sukma. Lama-lama enak juga, Suk, berasa ngeplay, ucapku yang kembali mengisap dan mengembuskan asap rokok bercampur kemenyan. Kamu gila, malah mabuk menyan nih. Terdengar suara tawa dengan pudar. Aduh, kita salah tempat istirahat toh. Ini kan tempatnya si Nyai Engkung yang kamu bilang tadi. Kembali suara pelan tawa terdengar. Suaranya jauh, Suk. Santai dulu, capek banget aku, ucapku yang kembali mengisap rokok berbau kemenyan. Dia kebalikannya toh. Semakin suaranya jauh, semakin dekat pula keberadaannya. Pungkas Sukma dengan mata yang mencari di atas rimbunan pohon mangga. Aku sedikit mendongak karena rambutku seperti tertepa pelan. Ternyata sehelai kain putih bercorak kemerahan bergantung membelai di atas kepala.
Namun kain putih bercorak merah padam itu tercium sangat bau amis, bahkan bisa mengimbangi bau kemenyan yang mengepul. Suk, kayaknya itu Nyai Engkung di atas kita deh, ucapku sembari memalingkan pandang ke arah atas di mana sebuah kain melambai-lambai pelan terterpa angin. Sial, ayo toh kabur. Kami segera bangkit dan sedikit demi sedikit berlari. Kupalingkan pandang ke arah belakang. Sosok wanita kuntilanak. Yang kukira jauh, ternyata ia terduduk sedari tadi di atas perosotan anak yang rumputnya sempat kami duduki untuk beristirahat. Dalam selalari kini mulai terlihat sosok kakek bungkuk dari kejauhan, mulai muncul dan hilang. Namun arahnya jelas menuju titik di mana kami berada. Dia datang toh, bernegosiasilah dengan cepat, ucap Sukma yang langsung memasang kuda-kudanya bersiap. Sosok aden-aden tua itu menggerakkan kepalanya seakan mencermati kami. Apa kakek mau ini? Tanyaku mencoba menyodorkan rokok bercampur kemenyan. Sosok itu seakan mengiyakan dengan gerakan kepalanya. Akan kuberikan, tapi kembalikan juga kesadaran temanku. Sosok itu langsung menghilang, membuatku terkejut. Ia kembali muncul tepat di hadapanku. Aku terdiam terpaku. Sosok aden-aden tua bungkuk itu menggapai selipan jariku yang terselip lintingan rokok bercampur kemenyan. Ia meraih dan menghisapnya. Asap yang mengepul dari bibir sumbing sosok itu begitu pekat, seakan menjadi kabut di perumahan terbengkalai ini. Terlihat sebuah cahaya memantul dari sebuah batu seukuran telapak tangan. Batu yang membentuk rupa lapi-lapi atau kura-kura sawah. Di balik asap rokok yang menjadi kabut menyamarkan sosok tua itu, terdengar suara laki-laki tua yang lebih sedikit jelas. Bawalah pergi dan jangan pernah injak tanahku kembali. Segera kuraih batu bercahaya yang tergeletak di hadapanku. Ayo Suk, kita pergi, ucapku yang berlari tergopoh membawa batu seukuran telapak tangan. Sukma segera berlari membuntuti. Tepat di gerbang perumahan Sukma berhenti sejenak. Ia mengeluarkan kembali secarek kertas yang diberikan Kang Dayat dan segera membacanya. Terasa sebuah energi seperti menyelimuti perumahan terbengkalai di hadapan kami. Ini akan menjaga sosok-sosok itu tak bisa keluar jauh dari lingkup tempat ini, ucap Sukma setelah doanya selesai terlantun. Suk, batunya hilang, ucapku yang terkejut karena kepalan tanganku kini kosong. Batu itu hanya simbol kesadaran. Pada dasarnya kita sudah selesai membawa kembali kesadaran Rama yang tertahan. Sebaiknya kita cepat ke rumah sakit untuk memastikan, tutur Sukma. Kami segera berjalan perlahan meninggalkan perumahan yang tersimpan banyak sosok mengerikan di dalamnya. Nampak samar kelipan lampu yang semakin lama semakin mendekat. Ternyata sebuah truk pasir melintas. Kami segera memberhentikan dan minta izin ikut tumpangan. Pak, tolong Pak, kami ikut menumpang, ucapku yang mencoba menjegal laju truk di tengah jalan. Kalian itu habis dari mana? Mukanya pada bonyok semua, jangan-jangan habis kena begal ya? Tanya si supir truk. Iya Pak, kami lagi habis kena begal, jawabku yang sedikit berbohong. Ya udah, ayo kalian naik, ajak si supir. Dalam perjalanan kami mulai berbincang santai. Jalan itu memang rawan karena masih sepi sekali. Saya antar kalian ke polsek ya, biar bisa membuat laporan pencurian, ucap si sopir. Gak usah Pak, motor kami juga sudah jelek, terlebih suratnya sudah hilang, takutnya nanti jadi masalah,
Kalau nggak keberatan kami ingin ke rumah sakit depan, Pak. Oh ya sudah, saya antar kalian sampai rumah sakit. Sesampainya di jalan depan rumah sakit kami segera turun. Tak lupa berterima kasih. Mulai berjalan perlahan tanpa mengisi daftar tamu kunjungan. Jelas jam larut malam kami pastikan tak akan mendapat izin security. Sampainya kami melihat seseorang yang tertidur dengan posisi terduduk di bangku pelataran depan pintu sebuah kamar rumah sakit. Paman, ucapku menegur dan membangunkan. Kalian rupanya, kenapa malam sekali datang membesuknya? Ucap si paman yang terkaget bangun. Iya, maaf paman, kami habis ada urusan, jadi baru sempat. Rama bagaimana kondisinya paman? Sejam yang lalu Rama sudah bisa siuman. Rama juga sedikit sudah mulai bisa berkomunikasi. Syukurlah paman, ucapku yang mengelus dada tenang. Begitu lega hati itu kurasa, seakan sudah tak sadar untuk melihat langsung kondisi wanita tercantik di dalam hati. Sedikit ku intip dari sela kaca yang tertempel di pintu kamar rumah sakit yang tertutup. Masuk aja mas, kalau mau lihat Rahma langsung. Pintunya nggak dikunci kok. Baik paman. Dengan penuh semangat ku buka pintu dan segera masuk. Berjalan perlahan agar tak mengganggu. Karena aku lihat istri dan anak dari paman Rahma, mereka sudah terbaring pulas di tikar bawah kamar pasien. Bukan itu yang kutuju, tapi seorang wanita yang berbaring di atas ranjang pasien. Walaupun ia terpejam, namun kurat wajahnya menggambar ketenangan. Aku sedikit tersenyum di antara bahagia dan sedih. Hanya doa yang tergetar di kedua belah bibir, berucap syukur yang tak henti. Setelah kurasa semua sudah baik-baik saja, kulangkahkan kaki kembali keluar menuju Sukma dan paman yang sedang berbicara di bangku pelataran. Ya paman, jika komplek itu mau steril dan bisa ditinggali, komplek itu harus dibangun dari awal dengan memindahkan semua makam yang terkubur rata di bawahnya. Paman bisa mengajukan ke pihak pengembang. Alasan tempat itu sepi karena kesalahan si mandor yang maruk akan harta paman. Baik nak Sukma, kami sekeluarga berterima kasih atas bantuannya. Kami juga akan segera mungkin memberitahukan perihal ini pada pihak pengelola perumahan. Untuk sementara ini kami akan mengontrak dulu. Kebetulan kan ada sedikit dana dari uang penjualan mobil rongsok, ucap si paman. Akhir dari cerita kali ini, rumah yang nyaman adalah sumber kebahagiaan yang besar. Rumah harus menjadi benteng pertahanan, perlindungan dari kegelisahan dan kekhawatiran. Itulah kenapa rumah akan selalu dirindukan untuk kembali pulang. Selalu waspada dan teliti sebelum membeli atau menempati sebuah rumah. Jangan malu untuk bertanya pada warga sekitar seluk-beluk dan asal muasalnya. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi. Segelintir mafia tanah berani merubah tanah kusir menjadi bangunan rumah. Bahkan sebagian kasus ada juga yang malah mendapat rumah bekas terjadinya pembunuhan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri ini. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.